Oke, sekarang kita ke contoh soal dari RLS gitu ya. Nah, di mana contohnya ini topiknya itu adalah perbaikan handphone. Jadi, perbaikan HP gitu ya. Nah, di mana sebuah penelitian tentang apakah banyaknya HP yang diperbaiki memengaruhi waktu perbaikan yang diperlukan. Nah, jadi X-nya di sini adalah banyaknya HP yang diperbaiki gitu ya. Jadi, ini disimbolkan dengan X, oh udah ada ya. Jadi banyaknya HP yang diperbaiki itu adalah X, sedangkan Y-nya adalah waktu perbaikannya. Jadi waktunya ini berapa lama sih gitu. Nah, di sini satuannya menit gitu ya. Oke, nah di sini ada sampel gitu ya. Sampelnya itu ada 18 penyedia jasa perbaikan HP gitu. Jadi kayak diwawancara gitu ya. Terus ditanya nih, banyaknya HP diperbaiki itu berapa gitu. Terus waktu perbaikannya berapa menit gitu. Nah, seperti yang aku jelaskan gitu ya di video sebelumnya. Nah, langkah awal untuk menentukan apakah persamaan regresi dari RLS ini cocok gitu kan. Kan kita harus lakukan identifikasi gitu ya. Identifikasi itu dengan salah satunya itu mengetahui bentuk scatter plotnya itu seperti apa gitu. Jadi kalau kita lihat scatter plot dari X dan Y gitu ya. Nah, di mana scatter plotnya ini ya membentuk garis linear gitu ya. Ya berarti oke, berarti ini kemungkinannya RLS gitu. Dan kalau kita lihat nih, ini kan deket-deket gitu gak sih titiknya? Ya berarti nanti ya pastinya korelasinya atau R-nya gitu ya, itu pasti akan kuat gitu dan searah. Ya kan, karena ya dari sini sampai sini. Nah, makanya kita akan menggunakan RLS gitu untuk membuat persamaannya. Nah, sekarang kita akan menentukan RLS-nya gitu ya. Nah, untuk menentukan RLS-nya berarti ya kita akan menentukan beta 0 dan beta 1 ya. Karena kan Y cap sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X 1 gitu atau beta 1 XI gitu ya. Jadi Y cap I sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI. Nah, maka kita akan tentukan nih beta 0 dan juga beta 1. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan gitu ya. Ini teman-teman bisa coba juga ya. Jadi ya gampangnya ya cari tahu secara manual gitu ya. Lebih enaknya itu ya coba di Excel dulu gitu. Baru nanti kalau misalkan teman-teman udah mahir nih kan, baru bisa coba di SPSS gitu ya. Tapi ya karena masih belajar ya gunakan Excel dulu ya, supaya tahu nih jalan ceritanya gitu. Kok bisa gini sih persamaan regresinya gitu. Oke. Nah, di sini nanti akan didapatkan sigma XI-nya 81, sigma YI-nya adalah 1152, terus sigma XI-YI-nya adalah 6282, terus sigma XI kuadratnya adalah 439, terus X barnya, jadi ini dirata-ratakan gitu ya, sama dengan 4,5, terus Y barnya adalah 64 dan N-nya tadi adalah 18 karena sampelnya adalah 18 gitu ya. Nah, dari sini nanti kita akan dapatkan nih. Pertama, kita tentukan beta satunya dulu gitu ya. Jadi beta satunya adalah sigma XI-YI dikurang N dikali X bar Y bar per sigma XI kuadrat dikurang N dikali X bar kuadrat gitu ya. Nah, di sini kita tinggal masukin aja sigma XI-nya tadi adalah 6282 gitu ya. Terus dikurang
N-nya tadi 18 dikali X bar-nya itu adalah 4,5 dikali 64 per sigma XI kuadratnya itu adalah 439 dikurang 18 kali 4,5 kuadrat gitu ya. Nah, ini nanti hasilnya adalah 14,738 gitu ya. Lalu beta 0 itu adalah Y bar dikurang beta 1 X bar. Nah, Y barnya itu sendiri didapatkan 64 dikurang beta 1-nya ini 14,738 dikali X barnya. X barnya itu adalah 4,5. Hasilnya adalah min 2,322. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman bisa bebas gitu ya menentukan desimalnya berapa gitu ya. Cuman aku biasanya desimalnya itu ya biasanya adalah 3 desimal gitu ya di belakang komanya gitu. Karena udah terbiasa gitu jadinya aku buat seperti ini gitu ya. Ya, teman-teman bisa bebas gitu ya membuat desimalnya berapa. Oke, sehingga udah dapat beta 1 dan beta 0 ya, kita tinggal substitusikan ke Y cap sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X I gitu ya. Y cap I gitu. Berarti beta 0-nya adalah min 2,322 ditambah gitu ya. 14, 738 XI. Nah, inilah persamaan regresinya gitu. Nah, atau bisa juga seperti ini. Di sini beta 0-nya coba kita ganti jadi ini. Bisa kan? Oke, kita coba ya. Jadi Y cap I sama dengan beta 0-nya adalah Y bar dikurang beta 1 X bar ditambah beta 1 XI. Berarti Y cap I sama dengan Y bar tambah beta 1 dikali XI dikurang X bar. Nah, bisa kan? Nah, lalu kita substitusikan. Y cap I sama dengan Y barnya tadi 64 ya. Ya, 64 ditambah beta 1-nya itu adalah 14,738 dikali XI dikurang X bar. X barnya itu adalah 4,5. Nah, bisa seperti ini, atau ini aja juga boleh. Y bar I sama dengan 64 tambah 14,738 dikali XI dikurang X bar juga boleh. Nah, gitu ya. Bisa ini, bisa juga ini. Nanti hasilnya sama kok. Seperti ini. Gitu ya. Oke. Jadi kita udah dapat nih persamaan RLS-nya gitu ya. Nah, sekarang kita ke interpretasinya. Jadi di sini kan beta 0 sama dengan min 2,322 gitu ya. Berarti ini kan terjadi ketika XI-nya sama dengan 0 kan. Ya kan? Nah, berarti secara rata-rata waktu perbaikan ini, perbaikan HP-nya sebesar min 2,322 menit, itu ketika banyaknya unit HP itu adalah 0. Nah, logikanya kan kalau menit itu kan nggak ada yang negatif kan. Biasanya itu selalu positif. Jadi, biasanya kalau misalkan persamaan regresi, itu yang sering diinterpretasikan itu adalah dari variabel XI-nya, gitu, dari variabel bebasnya. Karena kan yang kita mau cari tahu kan adalah pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y kan. Makanya yang kita ambil itu adalah parameternya, gitu, parameter dari variabel X, bukan dari beta 0-nya, gitu. Tapi nggak masalah juga sih. Kalau teman-teman, misalkan teman-teman memisalkan XI-nya itu adalah 5, gitu ya. Jadi, Y cap-nya itu adalah min 2,322 tambah 14,738 dikali 5. Nah, nanti hasilnya adalah 71,37 menit gitu ya. Jadi ketika banyaknya HP yang diperbaiki itu adalah 5 unit,
maka secara rata-rata ya waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya adalah 71,37 menit gitu. Nah, ini kan ya masuk logika gitu kan. Nah, inilah yang disebut dengan estimasi titik gitu. Nah, gitu ya. Jadi ya dari estimasi titik itu teman-teman bisa menyesuaikan gitu dengan data observasi. Apakah kalau misalkan dia 5 gitu ya, apakah masih sesuai nih 71,37 menit gitu. Oke, sekarang kita coba cek ya. Nah, di sini XI-nya 5 gitu ya. Nah, ini kan YI-nya 75 ya. Nah, beda nih. Terus XI-nya 5, ini 65. Terus ini 5, ini 68. Nah, 571. Nah, beda-beda kan? Tapi kalau kita lihat estimasi titiknya, ya masih nyambung gitu ya. Karena kan kita dapatkan tadi ya cap-nya tadi ketika X-nya sama dengan 5 adalah 71,37. Ya, masih mendekati lah ya. Masih mendekati yang ini gitu. Makanya penting juga teman-teman harus mengetahui confidence intervalnya gitu. Karena kalau estimasi titiknya nggak cukup gitu kan untuk mengetahui nilai YI sebenarnya itu berada dari rentang mana sampai mana. Nah, itu untuk beta 0 ya. Sekarang kita ke beta 1. Oke. Untuk beta 1-nya sendiri, itu kan 14,738 ya. Beta 1 sama dengan 14,738. Berarti interpretasinya adalah ketika jumlah unit HP-nya bertambah 1 unit gitu ya. Ketika banyaknya HP bertambah 1 unit, maka terjadi penambahan waktu yang dibutuhkan sebesar 14,738 menit gitu. Jadi yang awalnya segini ya bertambah gitu ketika XI-nya itu sebesar 1 gitu. Bertambah sebesar 14,738. Jadi kayak bayangannya itu gini. Ya cap-nya itu adalah min 2,322 ditambah 14,738 kali 1. Nah, ini kan ketika XI-nya bertambah satu satuan gitu ya. Gitu. Jadi ketika banyaknya HP bertambah 1 unit gitu. Ya, cap-nya berarti min 2,322 tambah 14,738. Jadi yang semulanya dia B0 doang, jadi bertambah sebesar ini gitu, yaitu 14,738. Gitu. Nah, itu untuk interpretasi dari B0 dan juga beta 1 gitu ya. Oke, berarti kita udah selesai kita udah selesai belajar gitu ya, mengenai contoh dari RLS.